Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi hari ini di pertemuan terakhir. Baik, hari ini kita akan membicarakan bukunya Ruth Venegan ya. Ini buku penting di dalam kajian tradisi lisan. Bagi Anda yang tertarik dengan penelitian ini, usahakan untuk membaca buku ini karena di dalam buku ini ada banyak sekali informasi tentang apa yang harus dibaca kalau kita ingin meneliti kajian tradisi lisan. Yang akan saya bagikan kepada kawan-kawan semua yaitu bab 4 dari buku yang akan kita baca bersama ya, sesuai dengan pembagian yang sudah saya sampaikan lewat Google Classroom. Silakan Anda rembukan, Anda mendapatkan bagian yang mana, terserah, silakan dibagi. Silakan kerjakan dalam waktu yang masih tersedia, mudah-mudahan tidak terlalu lama, ya, karena bab-babnya itu tidak terlalu banyak ya. Dan yang penting dari proses ini adalah Anda bisa mempresentasikan ringkasan dari hasil bacaan pada setiap bab, supaya hasil bacaannya bisa kita simak bersama dan bisa saya laporkan ke Pasca bahwa tugas tambahan sudah saya sampaikan. Saya akan berbagi layar. Ini bukunya, buku Oral Tradition and the Verbal Arts ya. Panduan praktis bagi peneliti yang ditulis Ruth Venegan tahun 1992. Ini yang akan saya bagi adalah bab 4 dari beberapa bab dari buku ini. Mengapa bab 4? Bab 4 ini sesuatu yang penting yang membedakan penelitian tradisi lisan dengan penelitian yang bukan tradisi lisan. Nah, ini seringkali diabaikan oleh banyak peneliti ya, padahal ini sangat penting ya. Mengapa? Karena data dari penelitian tradisi lisan itu beda dengan penelitian yang selain tradisi lisan. Bisa saya gambarkan sekilas bahwa kalau penelitian non-tradisi lisan yang bukan tradisi lisan, seperti misalnya penelitian yang berbasis dokumen ya, itu dokumen-dokumennya sudah ada. Ya. Objek apa yang mau dikaji misalnya novel atau cerpen atau puisi, itu data-datanya sudah ada. Ya. Tapi kalau penelitian kajian tradisi lisan, ini teksnya belum ada. Jadi kita itu harus bikin teks. Jadi makanya membuat teks ini rumit ya, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Misalnya kita datang ke satu tempat kemudian melakukan perekaman, nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Nah, makanya di dalam bab ini Ruth Venegan bercerita apa saja yang harus dipersiapkan kalau kita mau meneliti atau membuat teks, namanya membuat teks dan membuat rekaman untuk penelitian tradisi lisan. Kita langsung mulai dari bagian-bagian pentingnya ya. Nah ini, pengumpulan, ini bab 4 ya, pengumpulan dan perekaman dan pembuatan teks namanya. Nah, Ruth Venegan di halaman 72 mengatakan bahwa semua kajian tradisi lisan dan seni verbal akan mengalami kerumitan secara langsung atau tidak langsung dalam pengumpulan dan perekaman teks. Jadi apa yang dimaksud dengan kerumitan secara langsung dan tidak langsung? Saya mau memberikan ilustrasi sedikit dari pengalaman saya meneliti tradisi lisan Balamut yang kemarin saya sampaikan sekilas ya. Misalnya gini, ketika saya mau meneliti tradisi lisan Lamut ya, itu teks-teks sudah ada ya. Teks-teks yang dibuat oleh peneliti sebelumnya sudah ada. Nah, pertanyaannya mengapa saya tidak menggunakan teks-teks yang sudah ada? Itu. Nah, ternyata tidak sesederhana itu. Karena apa? Tujuan saya, konsepsi saya tentang tradisi ini akan menentukan jenis teks seperti apa yang akan saya cari. Ya, itu yang dimaksud dengan kerumitan. Ya kalau tidak mau rumit-rumit ya sudah pakai itu saja yang sudah ada. Ya, tetapi karena saya meneliti dengan konsepsi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, maka teks-teks yang ada menjadi tidak ada, bukan tidak ada gunanya ya,
relevansinya kurang kuat. Ia mungkin perlu sebagai dasar awal untuk melihat-lihat atau untuk mencocok-cocokkan atau untuk nanti bisa dikontrakan dengan apa yang akan saya temukan di dalam perjalanan. Ya, misalnya. Atau kalau Anda sebagai peneliti, teks sebelumnya sudah ada. Atau mungkin nanti Anda meneliti lamut baru misalnya, ada seorang palamutan, penutur lamut, belum pernah saya teliti, belum pernah saya diskusikan, terus Anda temukan itu, lalu Anda rekam. Nah, penelitian Anda itu akan sangat berbeda dengan penelitian saya, bahkan penelitian saya sama sekali mungkin tidak ada gunanya, gitu ya. Tapi bukan tidak ada sama sekali ya, tapi pasti ada relevansinya tapi sedikit bagi tujuan penelitian Anda. Nah, kerumitan-kerumitan itulah yang akan ditemukan oleh peneliti. Kerumitan yang lainnya, merekam di dalam penelitian tradisi lisan ini bukan hanya kita harus menguasai persoalan teknis merekam, tetapi kita juga harus tahu bagaimana cara mendekati objek yang akan kita rekam. Itu nggak gampang itu. Ya gampang dan tidak gampang itu sangat tergantung pada ini ya, tergantung pada konteks dan pengalaman Anda masing-masing. Kalau misalnya penutur tradisi lisan yang akan Anda rekam itu kenal banget dengan Anda, atau mungkin teman Anda, atau mungkin saudara Anda, itu menjadi sangat mudah ya melakukannya. Tapi bagaimana kalau Anda adalah orang yang sama sekali baru di tengah komunitas itu? Itu seperti yang saya rasakan itu ya. Saya dalam 1 tahun merasa tidak menemukan apa-apa itu. Ya, bagaimana cara kita bisa diterima oleh penutur? Oh, iya, orang ini layak untuk saya ajak untuk menonton pertunjukan saya. Itu saya perlu sekitar waktu 1 tahunan untuk sampai bisa diterima. Sampai pada akhirnya si palamutan itu menganggap saya sebagai anak angkatnya. Nah, kalau sudah sampai di level itu, wah itu mulai gampang merekamnya. Tapi sebelum Anda bisa mencapai titik itu, merekam itu pekerjaan yang sangat rumit.